Anggota dewan itu adalah anggota dewan yang terhormat. Jadi bukannya kami gila hormat. Seolah tak luput dari kontroversi sosok Arteria Dahlan, anggota DPR RI yang masih hangat diperbincangkan publik. Kasus yang dibuat seolah tak ada habisnya, perdebatan demi perdebatan semakin memanas. Pria berusia 47 tahun ini sering kali viral di media sosial karena arogansinya di beberapa pemberitaan media yang kerap kali mengangkat namanya dalam topik perdebatan antara lawan politik di beberapa rapat DPR. Pada rapat Komisi 3 DPR Oktober 2017 lalu, Arteria Dahlan yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi 8 ditugaskan partai ikut serta dalam rapat Komisi 3. Pada rapat itulah Arteria menyinggung pimpinan KPK Agus Raharjo karena tidak memanggil anggota dewan dengan panggilan yang terhormat. Setelahnya banyak nama yang terseret dalam pemberitaan bersama Arteria Dahlan. Di antaranya Lukman Hakim Saifuddin, Emil Salim, Ahmad Syaroni, Kejati, Mahfud MD, hingga Beni Kaharman ikut terseret. Awal mula kasus yang muncul dan viral di publik yaitu pada rapat kerja Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 28 Maret 2018. Dalam rapat itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menyinggung kasus aset First Travel. Pernyataan itu tentu saja tertuju pada Kemenang. Arteria meminta agar kejaksaan tidak hanya melibatkan First Travel, melainkan secara aktif menyelidiki kasus ini karena berkaitan dengan kerugian masyarakat. Arteria mengatakan ia pernah membahas kasus First Travel semasa ditempatkan di Komisi 8. Menurutnya, kasus ini bukan masalah mudah yang hanya bisa diselesaikan dengan mencari pencegahannya. Arteria bahkan mengatakan bahwa Kementerian Agama Ini Kementerian Agama, Pak, semuanya, Pak. Akibatnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengadukan Arteria Dahlan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR karena ucapannya yang dinilai kasar dan tak pantas. Di tahun 2019, Arteria kembali memicu konflik dan dikecam banyak pihak karena berdebat serta menjuluki ekonom senior sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Emil Salim, sebagai profesor sesat. Saat itu Prof. Emil menyampaikan argumen bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setiap tahun melaporkan kinerjanya. Arteria langsung menyanggah hal itu, mengatakan kalau hal seperti itu tidak pernah ia terima. Arteria merasa lebih tahu karena bekerja di DPR. Dalam video yang tengah viral saat itu di acara Mata Najwa pada 9 Oktober 2019, Arteria Dahlan tampak membentak serta menunjuk-nunjuk dan berkata kasar. Bahkan berbicara dengan nada tinggi dan berkali-kali memotong pembicaraan Prof. Emil. Serta tak segan mengatakan Prof. Emil Salim ini sesat. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof sesat. Mbak Nana. Konflik perdebatan Arteria Dahlan dengan Emil Salim seolah masih belum kering. Pada 14 September 2020, dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Arteria Dahlan kembali terlibat perdebatan bukan dengan Wakapolri, melainkan dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem, Ahmad Syaroni. Sebelumnya, Arteria menyampaikan support fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan kinerja Polri setelah pengajuan anggaran Polri. Ia juga mengungkit saat Ketua DPD PDIP terjerat kasus Pancasila dan Sumatera Barat. Arteria mengatakan bahwa Polri telah membantu dengan membuat keputusan yang tepat. Hal itu membuat Syahroni menyelah sebagai pemimpin rapat. Menurutnya, rapat kali ini jangan sampai adanya pengajuan penambahan anggaran terkait dengan kepentingan partai politik. Akibatnya, dari pernyataan Syahroni itulah yang membuat Arteria menuding Syahroni telah berprasangka buruk dan membuatnya tidak nyaman dalam rapat itu. Saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kejaksaan Agung di Kompleks DPR MPR tanggal 17 Januari 2022, politikus PDIP Arteria kembali menjadi sorotan setelah meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi yang bicara bahasa Sunda saat rapat. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Arteria Dahlan menilai bahwa bahasa daerah yang digunakan Kejati dalam rapat itu dikhawatirkan membingungkan peserta rapat.
Menurutnya, bahasa yang seharusnya digunakan adalah bahasa Indonesia agar bisa dimengerti dengan baik. Arteria memang tidak menyebutkan langsung nama Kajati yang dimaksudkan dalam pernyataannya itu. Tetapi Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut nama Kajati Jawa Barat Dr. Asep Nana Mulyana dalam video tanggapannya. Menurutnya, menggunakan bahasa Sunda saat rapat boleh-boleh saja. Karena hal itu bisa saja bertujuan untuk menjalin keakraban dengan jajarannya tanpa maksud lain. Nah, tahun ini Arteria Dahlan kembali bersih tegang dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Mahfud MD. Pada 29 Maret 2023, keduanya saling adu argumen dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR yang membahas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkup Kementerian Keuangan yang berawal dari transaksi janggal senilai 394 triliun rupiah. Arteria Dahlan juga mengancam Mahfud MD karena kerap membahas transaksi janggal di lingkup Kementerian Keuangan. Arteria memperingatkan tindakannya itu dinilai sensitif dengan membocorkan rahasia negara, sehingga berpotensi diancam 10 tahun penjara. Menanggapi pernyataan Arteria Dahlan, sang Menko Polhukam menantang Arteria untuk memberi ancaman yang sama ke Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan. Mahfud MD mengatakan bahwa setiap pekan Budi Gunawan memberikan laporan resmi info intelijen kepadanya. Padahal informasi intelijen juga termasuk rahasia negara. Mahfud MD juga mengatakan apakah Arteria berani mengancam Kepala BIN dengan ancaman yang sama dilayangkan kepadanya, yaitu 10 tahun pidana. Padahal Kepala BIN Budi Gunawan merupakan anak buah langsung Presiden Jokowi, bukan anak buah Menko Polhukam. Mendapat gertakan dari Menko Polhukam, politisi PDIP itu tak tinggal diam, malah kembali menggertak Mahfud MD. Ia dengan percaya diri mengaku tak takut dengan gertakan sang Menko Polhukam, lantaran ia dengan lantang mengaku hanya takut kepada Tuhan. Dalam rapat RDPU itu, Menko Polhukam Mahfud MD merasa tidak terima, terus dihujani interupsi saat memaparkan penjelasan mengenai transaksi janggal TPPU 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Mahfud MD lantas menyebut kalau anggota DPR merupakan makelar kasus atau Markus. Hal itu tentu saja mendapat penolakan dari DPR, bahkan Arteria Dahlan lagi-lagi mengancam akan memperkarakan Mahfud MD karena menyebut DPR Markus. Arteria menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut DPR Markus. Ia menyampaikan mengenai bicara secara akurasi, mempertanyakan anggota DPR yang mana yang disebut Markus oleh Mahfud MD. Dalam penyampaiannya, Arteria sempat menyebutkan nama legislator Beni Kaharman. Akibatnya, pernyataan Arteria langsung mendapat sambutan oleh Beni yang tak terima namanya disebut-sebut lalu memilih untuk interupsi. Momen adu mulut Arteria dengan Beni berlangsung cukup sengit. Arteria tak suka aspirasinya diputus begitu saja, tetapi Beni terus-menerus interupsi dan memotong pembicaraan Arteria. Akhirnya Beni dipersilakan untuk menyampaikan interupsinya. Beni Kaharman mengatakan ia tidak membantah ataupun membenarkan apa yang Arteria katakan soal Markus. Beni juga mengatakan tak ingin jika sebuah lembaga dituding macam-macam. Ia menambahkan bahwa rapat ini butuh tambahan waktu untuk membahas kelanjutan masalah ini.